Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan takwalah senantiasa diingatkan khatib di atas mimbar kepada dirinya sendiri dan jamaah yang hadir di tempat yang demikian mulia ini. Hal tersebut memberikan pesan bahwa takwalah adalah demikian penting, bahwa merasa diri senantiasa dalam pantauan dan monitor Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun adalah penting. Hal tersebut juga sebagai garansi bahwa takwalah merupakan bekal penting dalam kehidupan harian muslimin dan muslimah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita berada pada Jumat pertama dari Syahrillah, Syahril Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriah yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur ka fadlillah ala khalqih. Yang artinya Ramadan adalah bulan Allah. Utamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pesan berikut ini. Wa qaddana syahrul Ramadan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan tatamannat ummati ayyakuna sanatan. Artinya Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama setahun penuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, membahas Ramadan maka tak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa, yang diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman yang telah memenuhi syarat wajibnya. Puasa merupakan ibadah
yang sangat mulia. Sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah tanpa perlu ditanyakan jumlah lipat gandanya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, makan dan minum karenaku. Puasa adalah perisai. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa Rabb-Nya pada hari kiamat. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa Allah lah langsung yang akan membalas ibadah puasa. Kenapa puasa dikhususkan sebagai ibadah yang dibalas langsung oleh Allah? Padahal hakikatnya Allah lah yang membalas semua kebaikan. Jika kebaikan yang lain disebutkan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Pahala puasa adalah pengecualian. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala puasa dan begitu agung keutamaannya. Hanya Allah yang tahu seberapa besar lipat gandaan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Di lain waktu Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan puasa Ramadan sebagai berikut: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut, agar kita bisa memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan, maka setidaknya ada 2 syarat yang harus dilakukan. Pertama, puasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud adalah membenarkan semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, puasa dalam keadaan ihtisab, yaitu mengharap ridha Allah, bukan puasa karena takut menjadi bahan penggunjingan orang lain. Oleh karena itu, seyogianya kita di dalam menjalani puasa Ramadan mengetahui kemuliaan ibadah ini, menjaga lisan dari bohong, ghibah, fitnah, menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, menjaga hati dari sifat hasad, dan tidak memusuhi sesama manusia. Jika kita tidak menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dengan demikian, bisa saja yang bersangkutan menahan lapar dan haus seharian, akan tetapi hakikatnya tidak melakukan puasa, bahwa secara hukum yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban, akan tetapi puasanya tidak memberikan asar atau pengaruh apa-apa dalam keseharian. Bagaimana mungkin dirinya masih melakukan aneka perbuatan yang dilarang kendati seharian puasa? Begitu maksud dari tidak adanya pahala sama sekali yang didapat bagi orang yang berpuasa hanya untuk menahan lapar dan haus semata. Hadirin rahimakumullah, Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan, tapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan ketika Nabi
menaiki mimbar pada tangga pertama, beliau berucap amin. Pada tangga yang kedua dan yang ketiga, beliau juga berucap amin. Lalu para sahabat akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Lalu Nabi menjelaskan, pada tangga pertama Jibril mendatangiku, lalu mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fangsalakha minhu walam yughfarlah. Artinya, celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian pada tanggal yang kedua, Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Yang artinya, celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang ketiga, Jibril mengatakan, syaqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Yang artinya, celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku mengucapkan amin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan oleh manusia sekaligus makhluk terbaik. Maka sungguh rugi orang yang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah setelah berlalunya Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan sejumlah keterangan tersebut, para hadirin, maka mari kita bersama-sama menyambut Ramadan dengan penuh kekhusyuan, penuh ketawadhuan dalam beribadah. Mari bersama-sama memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga kita semua bisa memperoleh ridha Allah dan fadilah atau keutamaan Ramadan, serta dijauhkan dari akhlak tercela yang bisa membatalkan pahala puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.